Barakallahu fikum, ini memang concern penting yang senantiasa kita harus ingatkan, kami kepada diri kami sendiri maupun juga kepada para ikhwah sekalian, bahwa pertama-tama ukuran kebaikan kita ini kan keluarga kita. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku di antara kalian. Maksudnya sebagai seorang uswah hasanah tanpa beliau kemudian congkak dalam menyebutkan hal ini. Maka ini hal yang sangat penting Bapak Ibu sekalian untuk memperhatikan ukuran kita. Ukuran kita seperti apa itu di keluarga kita. Apa gunanya follower 1,1 juta seperti saya yang kemudian semuanya selalu nge-like, selalu komen, wow masya Allah, tabarakallah gitu ya, semuanya seneng. Tapi kalau di rumah istri ketika ditanya faktanya tentang gimana suaminya kemudian mengatakan prek gitu, nah, itu sudah selesai. Kelak di hadapan Allah yang menjadi saksi utama kita bukanlah para followers, bukanlah orang-orang di luar sana yang ketemu kita mungkin hanya 1-2 jam, yang ketemu kita bahkan mungkin di jejaring online, yang ketemu kita hanya untuk menikmati ceramah sekian waktu, bukan itu kan. Yang akan menjadi saksi utama kita ya keluarga yang paling merasakan seperti apa akhlak kita. Ini yang pertama yang kemudian harus kita menjadi perhatian bersama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita memahami bahwa dakwah pertama itu ya dakwah kepada keluarga. Artinya sebelum ke semua orang yang ada di luar sana, yang paling berhak mendapatkan pengingat-pengingat ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ya, pengingat untuk senantiasa menetepi yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dan membina iman kepada Allah dan juga kehidupan beribadah di rumah kita, kehidupan berketaatan di rumah kita, ya keluarga kita sebelum yang lain. Wa angdir asyiratakal aqrabin, bahkan Rasulullah SAW pun itu mendapatkan tugas pertama-tama dakwah adalah kepada kerabat yang paling dekat, kepada keluarga yang paling dekat. Ini menjadi poin perhatian kita yang penting. Yang ketiga saya punya catatan penting karena tahun 2005 itu saya sudah usil melakukan penelitian. Tahun 2005 saya melakukan survei, namanya survei persepsi anak kader dakwah terhadap kegiatan orang tuanya. Dan hasil dari survei itu cukup bikin shock karena waktu itu ya ada 30% anak pegiat dakwah yang mengatakan aku nanti kalau gede nggak mau jadi kayak Abi dan Umi. Aku nanti kalau besar tidak mau seperti ayah dan bunda. Kenapa? Ketika kita eksplorasi lebih jauh, ya karena ayah dan bunda, Abi dan Umi terlalu sibuk. Kalau pulang sudah tinggal capeknya, kadang-kadang emosi, marah, dan nggak sempat nemenin kami ngerjakan PR, nggak sempat nemenin kami bermain, nggak sempat nemenin kami belajar, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi perspektif anak-anak pada saat itu. Nah ini kan harus menjadi evaluasi penting bagi kita. Kalau dipikir-pikir siapa yang lebih sibuk, kita ataukah Rasulullah SAW? Tentu Rasulullah SAW jauh lebih sibuk daripada kita. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in jauh lebih sibuk daripada kita. Tapi bagaimana kemudian mereka, Rasulullah dan para sahabat ini, menempatkan keluarga sebagai prioritas dalam memberikan akhlak mulia, dalam hal-hal baik yang harus ditampilkan. Makanya Anas ibnu Malik bersaksi tidak pernah Rasulullah itu mengetuk pintu, tidak pernah Rasulullah itu mengucap salam, minta izin masuk kepada keluarganya, melainkan beliau SAW itu sudah bersiwak dan memakai wewangian. Nah, apa artinya? Berarti Rasulullah itu seger, fresh. Itu bukan cuma hak orang di luar. Nyuwun sewu, kita kadang-kadang keluar rumah fresh, pulang-pulang sudah 35 watt. Dan kita tidak memperbaiki itu, sehingga kita dalam keadaan bad mood. Ketemu dengan anak-anak menyambut ayah, anak-anak menyambut abah, anak-anak menyambut abi, gitu ya. Tapi kita memberikan reaksi negatif itu. Maka apapun yang kita lakukan di luar, sebaik apapun, maka anak-anak kita akan mempersepsinya sebagai hal yang negatif. Oh, jadi keluar itu, ya nggak tahu apa yang dilakukan di luar, tapi nyatanya ketika pulang, reaksinya negatif kepada sambutan kita, reaksinya negatif pada ajakan kita, reaksinya negatif kepada ketika diajak bermain, diajak main, diajak mengerjakan PR, diajak macam-macam. Itu. Nah ini yang tidak ada pada Rasulullah SAW. Rasulullah lebih sibuk daripada kita, tapi ketika pulang ke rumah maka beliau menunjukkan yang paling istimewa,
itu adalah pertama haknya Allah, ya, makanya setiap sholat beliau bersiwak dulu. Yang kedua adalah haknya keluarga, makanya sebelum masuk rumah beliau sudah memastikan diri selalu, kata Anas bin Malik, bersiwak dan memakai wewangian. Bahkan di dalam hadis Abu Hurairah tentang kepulangan dari jihad fisabilillah, Rasulullah SAW itu kalau pulang dari jihad fisabilillah memerintahkan biasanya untuk menginap terlebih dahulu di luar kota yang ada mata airnya, di luar kota Madinah yang ada mata airnya, itu selama semalam dulu. Untuk apa? Para suami ini hendaklah mandi dulu, menyegarkan diri ya dari safarnya, mencukur yang harus disyukur, memangkas yang harus dipangkas, memakai pakaian terbaik, memakai wangiannya untuk pulang ke rumah ketemu keluarga dalam keadaan yang paling prima, keadaan yang paling fit, keadaan yang paling fresh. Supaya apa? Kesannya selalu baik, yang dilakukan di luar itu baik. Nah, ketika pulang, dia pun siap menjadi ayah seutuhnya di rumah. Dia siap menjadi ya orang tua yang seutuhnya, suami yang seutuhnya ketika berada di rumah. Itu luar biasa, dan itu pun diserukan oleh Rasulullah kepada yang di rumah. Jadi utusan masuk kota Madinah memberitahu para istri, sehingga para istri pun tanggap, juga menyiapkan dirinya, ya dia juga berdandan untuk suaminya akan pulang, menyambut dalam keadaan terbaik, memasakkan makanan istimewa kesukaan suami misalnya, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian rumah bersih gitu ya, seger. Jadi semuanya dalam vibes, istilah anak muda sekarang, vibes-nya itu positif ya, sehingga kemudian rumah tangga ini selalu akan semakin harmonis karena pulang itu pun sesuatu yang istimewa. Rasulullah SAW itu pulang bisa langsung dinaikin jadi kuda-kudaannya Al-Hasan dan Al-Husain. Kita bisa membayangkan ya, Al-Hasan dan Al-Husain bisa langsung naik ke kudanya, yaitu Rasulullah SAW ketika beliau SAW pulang. Ini kan menunjukkan betapa siapnya Rasulullah SAW ketika pulang itu dalam keadaan selalu fresh, selalu prima, selalu fit. Ya memang kita capek, tapi saya itu dulu waktu belum pandemi ya, petugas Longs Garuda Bandara Soekarno-Hatta itu sampai hafal sama saya, karena kalau masuk Longs pasti request alat mandi gitu. Bapak mau mandi ya Pak? Iya. Karena kalau saya pulang dari ngisi tablik, ngisi taklim di luar, ya saya mengusahakan pulang ke rumah itu selalu dalam keadaan paling fresh. Kalau perlu, ini ngantor di rumah dakwah, sebelum pulang mandi dulu gitu ya. Bapak-bapak yang kemudian kondur dari kantor bekerja, mandi dulu dan lain sebagainya. Untuk memastikan diri kita fresh untuk menyambut sambutan anak-anak yang mungkin kangen dengan kita, yang mungkin ingin dekat dengan kita. Tapi kalau kita kemudian mereka menyebut, nggak tahu Bapak itu capek, udah sana. Nah, itu kan jadi sesuatu yang sangat negatif nanti di dalam memori anak-anak kita, memori keluarga kita. Itu yang harus kita cegah, jangan sampai terjadi. Karena ini bukan cuma soal harmonis keluarga, ini tentang pewarisan nilai dakwah. Yang tadi hasil survei saya, lah kalau anak-anak ini gedenya nggak mau jadi kayak Abi dan Uminya, gedenya nggak mau jadi kayak ayah bundanya menjadi pegiat dakwah, lah siapa yang akan mewarisi dakwah ini? Nah, itu kan penting. Nah, monggo yang bertanya, kalau memang bisa menyampaikan ini secara langsung, monggo. Kalau tidak bisa menyampaikan secara langsung, mungkin kalau nanti ada rekamannya bisa disampaikan apa yang saya jawab ini. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai evaluasi bersama dan sekaligus kita memperbaiki diri bersama. Demikian, Allah alam.